Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Indri Narsi dengan NIM A1A1230057. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian instruksi tidak langsung. Strategi pembelajaran tidak langsung adalah istilah pembelajaran tidak langsung yang berpusat kepada peserta didik, di mana siswa aktif membangun pengetahuan dan guru bertindak sebagai fasilitator. Pembelajaran tidak langsung mengupayakan keterlibatan siswa yang tinggi dalam mengamati, menyelidiki, menarik kesimpulan dari data atau membentuk hipotesis. Pembelajaran tidak langsung memanfaatkan minat dan keingintahuan siswa yang seringkali mendorong mereka untuk menghasilkan alternatif atau memecahkan suatu masalah. Pembelajaran tidak langsung bersifat fleksibel karena membebaskan siswa untuk mengeksplorasi berbagai kemungkinan dan mengurangi rasa takut yang terkait dengan kemungkinan memberikan jawaban yang salah. Pembelajaran tidak langsung juga menumbuhkan kreativitas dan pengembangan keterampilan siswa kemampuan untuk interpersonal mereka. Baik, selanjutnya adalah metode instruksi tidak langsung. Yang pertama yaitu pemecahan masalah atau problem solving, proses berpikir sistematis untuk menemukan solusi atas suatu masalah. Melibatkan identifikasi masalah, pencarian informasi, pengembangan solusi, implementasi, dan evaluasi. Tahapannya bisa bervariasi tergantung metode yang digunakan, namun umumnya meliputi analisis masalah, brainstorming ide, pemilihan solusi terbaik, dan implementasi serta evaluasi hasil. Baik, yang kedua yaitu studi kasus, yaitu metode penelitian yang mendalam dan intensif terhadap individu, kelompok, atau peristiwa tertentu. Tujuannya untuk memahami secara detail suatu fenomena dan mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhinya. Studi kasus biasanya melibatkan pengumpulan data kualitatif seperti wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Baik, yang ketiga yaitu membaca untuk mencari makna, yaitu teknik membaca yang fokus pada pemahaman mendalam isi teks, bukan hanya sekedar membaca kata per kata, melibatkan identifikasi ide utama, pemahaman hubungan antar ide, dan penarikan kesimpulan. Strategi yang bisa digunakan meliputi skimming, scanning, dan membuat catatan. Yang keempat yaitu pertanyaan, yaitu ungkapan yang digunakan untuk meminta informasi atau klarifikasi. Pertanyaan yang efektif membantu mengarahkan diskusi, menguji pemahaman, dan mendorong berpikir kritis. Jenis pertanyaan beragam seperti pertanyaan terbuka, tertutup, dan pertanyaan problem atau yang mendalam. Yang kelima yaitu diskusi reflektif. Diskusi yang mendorong peserta untuk merenungkan pengalaman, ide, dan gagasan mereka sendiri. Berfokus pada pengolahan informasi dan pemahaman yang mendalam, bukan hanya sekedar pertukaran informasi, seringkali melibatkan berbagai pengalaman pribadi dan analisis kritis. Yang keenam yaitu menulis untuk menginformasikan, yaitu teknik menulis yang bertujuan untuk menyampaikan informasi secara akurat dan jelas kepada pembaca, melibatkan pemilihan kata yang tepat, struktur kalimat yang logis, dan penyusunan informasi yang sistematis. Teks yang informatif biasanya menggunakan fakta, data, dan bukti untuk mendukung argumen. Yang ketujuh yaitu pembentukan konsep, proses mental untuk mengorganisir dan mengategorisasi informasi menjadi konsep-konsep yang bermakna, melibatkan pengenalan pola, pembentukan representasi mental, dan generalisasi dari pengalaman. Pembentukan konsep penting untuk pembelajaran dan pemahaman. Yang kedelapan yaitu pemetaan konsep. Teknik visual untuk mempresentasikan hubungan antar konsep digunakan untuk mengorganisir informasi, mengidentifikasi hubungan kausal, dan meningkatkan pemahaman. Pemetaan konsep biasanya menggunakan diagram dengan kata kunci dan garis penghubung untuk menunjukkan hubungan. Yang kesembilan yaitu pencapaian konsep. Proses pembelajaran di mana siswa mencoba menemukan aturan atau prinsip yang mengatur serangkaian contoh dan non-contoh dari suatu konsep. Metode ini menuntut berpikir kritis dan pengujian hipotesis. Yang ke-10 yaitu prosedur close, yaitu tes pemahaman bacaan di mana beberapa kata dalam teks dihilangkan dan peserta diminta untuk mengisi kata-kata tersebut. Digunakan untuk mengukur kemampuan membaca, pemahaman kosakata, dan kemampuan memahami konteks. Tingkat kesulitan dapat disesuaikan dengan menghilangkan kata-kata yang lebih mudah atau lebih sukar. Baik, selanjutnya yaitu karakteristik instruksi tidak langsung. Yang pertama,
berpusat pada siswa. Pembelajaran berfokus pada aktivitas siswa dalam membangun pemahaman melalui eksplorasi dan penemuan, bukan hanya menerima informasi dari guru. Baik, yang kedua yaitu guru sebagai fasilitator. Guru berperan sebagai pembimbing, menyediakan sumber daya, dan memfasilitasi proses belajar siswa, bukan sebagai penyamping informasi utama. Yang ketiga yaitu fokus pada proses berpikir, lebih menekankan pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, analisis, dan reflektif siswa daripada sekedar menghafal, memahami mengapa lebih penting daripada hanya tahu saja. Yang keempat yaitu konstruksi pengetahuan aktif. Siswa secara aktif membangun pengetahuan mereka sendiri berdasarkan pengalaman dan interaksi, selaras dengan prinsip konstruktivisme. Yang kelima yaitu lingkungan belajar terbuka dan fleksibel, ruang kelas yang mendukung kebebasan berpikir, eksplorasi, dan partisipasi aktif siswa tanpa rasa takut salah. Yang keenam yaitu penggunaan pertanyaan terbuka. Guru menggunakan pertanyaan yang mendorong diskusi dan eksplorasi ide, bukan pertanyaan tentang jawaban tunggal. Dan yang ketujuh yaitu kegiatan kolaboratif. Pembelajaran dilakukan secara kooperatif dalam kelompok, mengembangkan kemampuan kerjasama dan keterampilan sosial. Baik, mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini. Mohon maaf bila ada salah kata, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.